Hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan sebab kita memasuki hari pertama di tahun 2021. Tahun baru adalah kesempatan baru, komitmen baru, serta harapan baru untuk menjadi pribadi yang lebih baik seperti yang Allah inginkan. Marilah kita awali ibadah ini dengan bersorak bagi Tuhan Raja kita. Dengan bangkit berdiri, mari kita nyanyikan Telah Datang Tahun Baru. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat yang dikasihi Tuhan, ibadah tahun baru mengawali rasa syukur kita atas anugerah yang ilahi. Sebab kita dapat melewati tahun 2020 dengan segala suka dan duka. Kita tidak tahu hari esok. Tapi satu hal yang kita imani, bahwa berkat dan penyertaan Tuhan tetap bagi kita semua yang mau berpegang dan taat padanya. Marilah kita berdoa secara pribadi dan menyadari keberadaan diri kita di hadapan Tuhan. Ya Allah, Engkau sungguh penuh dengan belas kasih.
Engkau mengaruniakan pengampunan dan penyelamatan melalui Yesus Kristus anak-Mu untuk kami semua. Biarlah rahmat penebusan-Mu menguasai kami, sehingga hidup kami pun menjadi baru dan semakin berkenan di hadapan-Mu. Kasihani kami ya Tuhan. Di dalam Kristus kami memohon. Amin. Inilah berita anugerah yang tertulis dalam Yeremia 33 ayat 8. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa kepada aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Terbitlah dalam kegelapan terang yang maha mulia. Hai bangsa-bangsa, mari datang bersama-sama menyembah. Bukan nestapa akan hilang, kuasa dosa menyerah. Berlalu malam kematian dan fajar hidup mereka. Seorang anak sudah lahir, menghibur isi dunia. Kerajaannya tak berakhir dan maha agung namanya. Sang penasihat yang ajaib, Allah perkasa mulia, dan Bapa yang kekal abadi, Sang Raja damai selamanya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara mengawali tahun 2021, kita akan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi di dalam Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau Engkau masih tetap memberikan kami anugerah, boleh menikmati kehidupan baru di tahun yang baru 2021. Dan di hari pertama ini kami ingin belajar tentang firman Tuhan. Kiranya Engkau menolong kami agar kami dapat benar-benar mengerti dan memahami firman Tuhan dengan baik. Bahkan firman yang kami gumuli bersama boleh menghidupi kehidupan iman kami di sepanjang perjalanan di tahun ini. Dan karenanya kami ingin menyerahkan segala pertolongan, cinta kasih, dan kekuatan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama membuka Injil Matius.
mulai dari ayat 31 sampai dengan 46. Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai dengan 46. Dalam perikop ini, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Penghakiman Terakhir. Demikian saya akan bacakan untuk kita semua. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar kamu memberi aku makan, ketika aku haus kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Nyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Nyala ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar kamu tidak memberi aku makan, ketika aku haus kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikian pembacaan Alkitab, saudara-saudara. Yang berbahagia adalah setiap kita yang bukan sekedar mendengarkan firman Tuhan, tetapi juga yang memeliharanya di dalam kehidupan. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengawali khotbah ini saya ingin mengucapkan kepada kita semua selamat
menyambut hari baru di tahun yang baru, tahun 2021 ini. Semoga perjalanan hidup kita di tahun ini diberikan kelancaran dalam segala hal dan kita selalu mengalami hal-hal yang baik. Amin. Nah, saudara-saudara, di laman Facebook saya pernah memposting sebuah pertanyaan. Natal atau tahun baru ini, apa rencana Anda? Apa yang Anda harapkan? Nah, jawabannya saudara-saudara ternyata sangat beragam. Ada yang kepengen ulin atau jalan-jalan. Ini sama seperti rencana dan harapan saya. Kepengen jalan-jalan jenuh dengan kondisi yang ada. Ada juga yang mengatakan, yang menulis ada yang kepengen makan RW. Duh, kok mau makan RW aja kudu nunggu tahun baru. Mungkin yang dimaksud adalah pesta tahun baru dengan makan RW. Tapi oke lah, saudara, itu kan harapan. Nah, ada yang ingin beribadah lagi di gereja. Seperti dulu sebelum pandemi COVID-19, ada yang ingin kumpul-kumpul bersama keluarga dan sebagainya. Dan termasuk kita semua berharap saudara-saudara COVID-19, pandemi ini segera berlalu. Kita berdoa semoga semua rencana dan harapan kita bisa terwujud di tahun 2021 ini. Kita aminkan itu. Namun saudara-saudara, ingatkah oleh kita bahwa rencana dan harapan kita selalu berubah seiring perubahan situasi yang terjadi di dalam hidup kita. Kita tentu ingat ketika memasuki tahun 2020 yang sudah kita lewati. Waktu itu kita sebelum memasuki tahun 2020, kita sudah menyusun segala rencana dengan sejuta harapan. Bahkan harapan yang baik kita gumulkan, kita doakan. Tetapi saudara-saudara, semuanya menjadi berantakan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia. Hidup kita mendadak berubah secara drastis. Bukan hanya kehidupan sosial, bukan hanya kehidupan ekonomi. Bahkan gereja pun harus menyesuaikan diri dengan situasi yang ada, kebaktian dilakukan secara online dan seterusnya. Dan begitulah hidup saudara-saudara, selalu ada perubahan yang bisa saja terjadi kapanpun tanpa bisa kita kehendaki. Walaupun kita enggan menyambut perubahan karena lebih suka dengan keadaan yang status quo dan kenyamanan, tetapi selama kita terikat oleh ruang dan waktu, maka sekeras apapun kita menolaknya, kita pasti akan mengalami perubahan itu. Ini senada dengan perkataan pengkhotbah, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktu. Jadi kita hidup di dalam perubahan itu. Nah, saudara-saudara, mengawali tahun baru ini, bacaan Alkitab hari ini mengarahkan kita untuk memaknai perubahan itu. Bagaimana kita memaknai perubahan itu dan bagaimana kita menyambut kebaruan yang ada. Seperti apa dan bagaimana, mari kita bersama-sama merenungkannya. Nah, jemaat Tuhan, ketika kita membaca Matius 25 ayat 31 sampai dengan 46, mungkin di antara Anda ada yang bertanya, mengapa bacaan Alkitab yang mengawali hari baru di tahun 2021 ini berbicara tentang akhir zaman, berbicara tentang penghakiman terakhir.
Apakah dunia ini akan segera berakhir dan kita harus segera bersiap-siap? Nah, sebelum kita berkomentar lebih jauh, saudara-saudara, ada baiknya kita menggali pesan Tuhan melalui bacaan tadi untuk menjadi pegangan kita mengarungi kehidupan iman di tahun 2021 ini. Nah, jemaat Tuhan, Matius 25 ayat 31 sampai dengan 46 merupakan bagian akhir dari seluruh pengajaran Yesus tentang akhir zaman. Sebelumnya ia sudah menggambarkan bahwa akhir zaman itu ditandai dengan penderitaan akibat perang. Kebencian yang semakin luar biasa. Kedurhakaan, penyiksaan dan sebagainya. Semua itu terjadi sebagai konsekuensi logis dari perilaku manusia yang semakin tidak menghargai sesama. Artinya bahwa menjelang akhir zaman kehidupan manusia semakin buruk. Menjelang akhir zaman tiba, manusia akan saling menindas, menyakiti dan menguasai. Manusia semakin menanggalkan kemanusiaannya dan bertindak berdasarkan nafsu dan kepentingannya sendiri. Situasi dan kondisi yang digambarkan oleh Tuhan Yesus tersebut bukan untuk menakut-nakuti kita, saudara-saudara, tetapi ia justru ingin menguatkan dan meneguhkan pengharapan kita akan kedatangan kembali anak manusia yang adalah dirinya sendiri. Pada saat penghakiman terakhir, ia akan datang kembali. Ia akan datang sebagai raja yang penuh kuasa dan kemuliaan, namun sekaligus akan bertindak seperti seorang gembala. Dan sebagai gembala ia akan memisahkan manusia satu persatu. Satu dari yang lain. Seperti memisahkan antara domba dan kambing. Nah, kini pertanyaannya, saudara-saudara, mengapa domba dipisahkan dari kambing? Saya melihat paling tidak ada dua hal. Yang pertama, pemisahan itu berkaitan dengan karakter mereka, karakter domba dan karakter kambing. Seperti apa, saudara-saudara, coba perhatikan, domba itu bisa ditaruh di tempat terbuka. Mengapa? Karena mereka akan saling menghangatkan satu dengan yang lain dengan cara saling berdempetan. Karenanya di malam hari mereka dibiarkan tetap berada di luar kandang. Karena apa? Karena bisa saling menghangatkan satu dengan yang lain. Namun berbeda dengan kambing, hewan ini tidak punya kebiasaan untuk saling berdempetan. Mereka baru mau melakukannya jika dipaksa. Karena bila ada pilihan, maka mereka lebih bertindak semaunya sendiri dan saling menjauhi. Dan akibatnya apa, saudara-saudara? Mereka tidak bisa saling menghangatkan satu sama lain dan perlu ditempatkan di dalam kandangnya masing-masing ketika malam tiba. Nah, apa artinya pemisahan ini dan apa artinya karakter mereka, saudara-saudara? Domba adalah simbol persekutuan. Domba adalah simbol kebersamaan, domba adalah simbol saling peduli satu kepada yang lain. Sedangkan kambing adalah simbol egoisme, simbol individualisme. Domba adalah simbol saling memperhatikan, sedangkan kambing adalah simbol ketidakpedulian terhadap sesamanya. Malah dalam kehidupan nyata, kambing gemar berkelahi, saling membelakangi dan menendang sesamanya. Itu tentang karakter.
Kenapa dipisahkan? Karena karakter keduanya berbeda. Nah sekarang yang kedua saudara-saudara, domba dan kambing dipisahkan. Domba ditempatkan di sebelah kanan, sedangkan kambing ditempatkan di sebelah kiri. Kalau kita membaca Matius 25 ayat 33. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Apa arti seperti ini? Sisi kanan secara tradisional itu merupakan tempat kehormatan. Ini simbol ya. Suami dan istri ketika menikah, sang suami sebagai kepala rumah tangga ditempatkan di sebelah kanan. Di Cina saudara-saudara sebagai contoh, tempat kehormatan secara tradisional terletak di sebelah kanan. Lalu bagaimana menurut Alkitab? Menurut Alkitab sebelah kanan adalah gambaran orang-orang yang diberkati. Kita lihat ayat 34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebelah kanan adalah tanda bahwa mereka diberkati. Mengapa mereka diberkati? Kalau kita membaca kelanjutan ayatnya, ayat 35 dan ayat 36. Disebutkan di sana, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Berbeda dengan kambing yang ditempatkan di sebelah kiri. Pada ayat 41 disebutkan dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya. Nyala dari hadapanku hai kamu orang-orang terkutuk. Nyala ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikat. Nah saudara-saudara perhatikan kata orang-orang terkutuk. Kata ini bukanlah suatu ungkapan makian. Sebagaimana yang sering dikira orang. Orang-orang terkutuk merupakan kontras dari orang-orang yang diberkati. Yakni mereka yang berada di dalam kutuk Allah. Yang menurut pemahaman perjanjian lama, orang-orang yang dikutuk berarti berada di bawah penghakiman Allah. Dengan demikian saudara-saudara kita bisa menyimpulkan. Kenapa Tuhan menempatkan domba di sebelah kanan dan kambing di sebelah kiri. Domba adalah gambaran orang-orang yang diberkati sedangkan kambing adalah gambaran orang-orang yang terkutuk. Nah kenapa kemudian bisa seperti itu? Perbedaannya terletak hanya pada satu hal, yakni tentang kepedulian dan empati. Domba memiliki karakter saling menghangatkan, peduli satu kepada yang lain, sedangkan kambing adalah gambaran orang-orang egois yang hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri, bahkan saling menyakiti. Kepada domba akan diberikan kerajaan Allah, sedangkan kepada kambing akan diinyahkan ke dalam api yang kekal. Nah Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Zaman akan terus berganti dan hidup manusia pun akan selalu berubah.
Bahkan keadaan kehidupan manusia menjelang akhir zaman bisa saja semakin buruk seperti yang digambarkan oleh Tuhan. Bagaimana perilaku manusia satu kepada yang lain. Orang semakin getol menjalankan hidup keagamaannya, tetapi sebatas kepatuhan terhadap aturan agama tidak diwujud nyatakan dalam kepedulian dan saling berempati. Malah atas nama Allah dan agama, manusia justru tidak memanusiakan sesamanya. Agama dijadikan alat untuk memuaskan nafsu dan kepentingan yang sempit. Alih-alih memperoleh keselamatan pribadi, manusia justru menanggalkan kepeduliannya dan membiarkan sesamanya di dalam penderitaan. Egosentris. Yang penting untuk saya. Yang penting saya selalu benar dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, di tengah situasi di mana dunia semakin rapuh karena ulah manusia, Tuhan sebenarnya menghendaki kita untuk selalu menghadirkan shalom Allah. Bukan dengan ikut-ikutan bersikap egois, bukan dengan memikirkan diri sendiri, apalagi saling menyakiti. Tetapi tetap memiliki karakter seperti domba yang saling menghangatkan dan memperhatikan satu kepada yang lain. Mengapa begitu? Saudara-saudara, Tuhan sebenarnya sudah melakukan pembaharuan bagi dunia ini dan hidup manusia. Jadi Tuhan melakukan pembaharuan bukan hanya dunia ini tetapi juga manusianya melalui Yesus Kristus. Ia hadir ke dalam dunia agar dunia yang rapuh karena ulah manusia mengalami pembaharuan. Ada perubahan yang baik. Ia ingin agar dunia dan hidup manusia ini mengalami perubahan yang baik. Melalui keselamatannya ia ingin hidup manusia selalu mengalami pembaharuan ke arah yang baik. Untuk apa? Supaya shalom Allah itu benar-benar nyata. Agar hidup manusia, hubungan antar manusia, hubungan antar sesama bisa terjalin dengan baik. Kini pertanyaannya, apakah sikap kita ketika kita melihat situasi yang terus berubah dalam hidup manusia dan dunia ke arah yang buruk seperti ini? Apakah kita akan menjadi domba yang menghadirkan empati dan peduli terhadap sesama sehingga kita diberkati, atau justru kita menjadi seperti kambing? Kita akan selalu diperhadapkan pada dua pilihan itu. Menjadi domba berarti menghadirkan shalom Allah, menjadi kambing berarti merusak dunia ini yang sebenarnya telah Tuhan perbaiki. Karena dosa Tuhan perbaiki dengan anugerah. Nah, kiranya hikmat Tuhan menolong kita memilih langkah dan sikap yang tepat di dalam mengarungi kehidupan di sepanjang tahun 2021 mendatang. Di setiap pergumulan, di setiap apa yang terjadi, di setiap perubahan hidup kita, selalu diperhadapkan pada dua pilihan. Apakah kita menjadi domba atau menjadi kambing? Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari jemaat kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa Surgawi yang kami kenal dan kami sapa di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan kalau Engkau masih memberikan kehidupan untuk kami memasuki tahun 2021. Tentu ada banyak harapan yang ada dan itu sudah kami ungkapkan di dalam Tuhan, kepada Tuhan, dan kiranya Engkau juga yang memenuhi. Namun kami juga tahu bahwa hidup manusia selalu ada dalam keadaan yang terus berubah. Bisa menjadi baik, bisa menjadi buruk. Itu tentu semata-mata dari bagaimana kami menyikapi dan menghidupi kehidupan ini. Belajar dari pesan Tuhan, kami ingin menjadi domba. Dan itu pilihan kami sepanjang kehidupan di tahun 2021. Ketika kami dihadapkan oleh berbagai hal, biarlah pilihan kami tetap yang memiliki karakter untuk selalu menghadirkan shalom Allah dengan kepedulian dan empati kepada sesama. Kami sadar Tuhan bukanlah perkara yang mudah. Sebab orang lebih cenderung memikirkan dirinya sendiri, sedangkan kami harus memikirkan keadaan orang lain. Dan karenanya kami memohon kekuatan Tuhan untuk memampukan kami memiliki karakter seperti domba yang saling menghangatkan satu dengan yang lain. Kami juga ingin berdoa Tuhan, kami bersyukur vaksin COVID-19 telah hadir di negara kami. Sekalipun jumlahnya sangat terbatas, tetapi ke depan tentu akan terus bertambah. Itu artinya bahwa Engkau yang bekerja melalui banyak orang untuk bisa mengatasi situasi yang ada, agar setiap orang yang mendapatkan vaksin paling tidak memiliki kekebalan tertentu. Namun kami juga tetap memperhatikan protokol kesehatan ke depan. Dengan keadaan yang baik ini, kami berharap keadaan kehidupan di tahun 2021 pun akan berubah menjadi baik. Dan dengan keadaan yang baik ini, biarlah kami menyikapi juga dengan sikap yang baik. Bahwa ada banyak orang yang membutuhkan perhatian. Dengan kepedulian, dengan empati,
Kami bisa berperan serta untuk menghadirkan shalom Allah di tengah-tengah dunia. Berawal dari keadaan keluarga kami sendiri. Kami belajar untuk memberikan kehangatan untuk pasangan kami, untuk anak-anak kami, untuk orang tua kami. Dan ketika menghadapi berbagai pergumulan, biarlah kami bersama-sama datang kepada Tuhan. Menghadapi pergumulan itu bersama dengan Tuhan. Karena kami takut akan Tuhan dan mengharapkan kehidupan keluarga kami tetap menjadi baik. Begitu juga dengan keadaan sosial, keadaan ekonomi boleh berangsur dengan baik. Dan tentu itu sesuai dengan perkenan Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau yang bekerja di tengah-tengah dunia ini melalui orang-orang yang Tuhan hadirkan. Dan termasuk kepada kami semua. Bagi pemerintah, Engkau juga yang, dan kondisi negara kami, Engkau juga yang memberikan keadaan yang kondusif, berikan kemampuan, kekuatan kepada pemerintah untuk menegakkan keadilan, kebenaran, dan sekaligus menyingkirkan hal-hal yang tidak baik. Sehingga kehidupan bangsa dan negara Indonesia juga akan lebih baik. Dan dengan keadaan yang baik itu, maka kehidupan ekonomi pun baik, kehidupan sosial kami pun baik. Itulah sebagian dari harapan kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan mendengar. Dan kami yakin dan percaya Tuhan juga yang akan mengabulkannya seturut dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Dan izinkan kami Tuhan untuk mengakhiri doa di awal tahun ini dengan mendasarkannya dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menyatakan syukur dengan memberi persembahan sambil mengingat firman Tuhan yang berkata, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku.
Marilah kita bawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, puji syukur dan terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu, karena pada hari pertama di tahun 2021 ini kami masih diperkenankan untuk membawa persembahan ke hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, kami tahu bahwa persembahan kami ini tidak layak di hadapan-Mu, hanya Engkau saja yang melayakkan persembahan kami ini. Tuhan, berkati tangan-tangan hamba-Mu yang akan mengelola, supaya persembahan-Mu ini hanya dapat digunakan untuk pelebaran kerajaan-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita menghidupi tahun 2021 dengan semangat dan bersukacita. Yesus Kristus yang telah lahir ke dalam dunia dan bahkan tinggal di dalam hati kita telah membarui kehidupan dan dunia ini. Maka berdamailah dengan perubahan agar terangnya yang ada di dalam hidup kita terus bercahaya bagi semesta. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergambar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku. Dan dosaku dihapus, jiwaku sadar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergambar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Mari kita menerima berkat Tuhan. Kiranya pembaruan hidup terjadi padamu hanya oleh Allah Bapa dan teladan Yesus Kristus menjadi lakumu setiap hari, serta penyertaan Roh Kudus memampukanmu menjadi pembawa pembaharuan dimanapun engkau berada, kini dan selamanya. Haleluya, haleluya, amin. Setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Sejak Yesus di hatiku.
sejak Yesus di hatiku, dan dosaku dihapus, jiwaku sadar sejak Yesus di